Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli. Begitu juga dengan ibadah kita. Jangan dijadikan alasan. Ngapa kalau dah sholat aku belum baca khusyuk? Ini salah. Tapi yang baik itu terus sholat, terus ibadah, dan terus berupaya untuk selalu khusyuk. Walaupun sekali dua kali kita sholat belum bisa khusyuk, terus berusaha sampai 100 kali belum juga khusyuk, maka insya Allah suatu saat Allah lihat kesungguhan dalam diri kita. Kita sendiri berdoa minta sama Allah, dan juga nangisi juga minta sama Allah itu sampai nangis, sampai merintih. Insya Allah suatu saat Allah akan anugerahkan kepada kita untuk bisa menghadirkan hati kita, bisa khusyuk, bisa mempersembahkan ibadah yang terbaik. Untuk pada pertemuan kali ini, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau akan menerangkan tentang alamat atau tanda ketika hati seorang hamba itu mati. Yang tidak lain kita ketahui bahwa matinya hati seorang itu tanda besar bahwa dia ini termasuk orang yang celaka. Ketika ada orang mati hatinya, tanda orang tersebut akan termasuk tergolong orang-orang yang celaka di dunia, celaka di akhirat. Maka dari itu ketika kita datang ke dokter pengen nak minta obat dari penyakit kita, biasanya dokter kira-kira apa yang dilakukan pertama kali? Apakah langsung minum obat? Tidak mungkin kita datang ke dokter, dokter aku sakit apa? Sakit perut. Ini obat tidak mungkin saya itu. Tanya dulu, apa dia tanda-tandanya? Apa dia yang kau rasakan? Cak mana sakitnya? Apa yang kau makan? Itu kan yang baru baca dia menyimpulkan. Oh, orang ini sakit perutnya disebabkan oleh mah. Oh, orang seperti ini sakit perutnya karena diare. Oh, ini sakit perutnya karena gagal ginjal dan lain sebagainya. Nah, dia pasti nyari tahu dulu apa tanda-tanda dari penyakit itu. Nah, itu juga dengan Nabi Muhammad SAW yang diturunkan oleh para ulama-ulamanya, karena tahu penyakit yang namanya dalam hati ataupun sampai mati hati ini adalah sesuatu keadaan hamba yang paling buruk. Itu merupakan alamat dia celaka, dan bahkan sebagian yang lain ulama tauhid, ulama tasawuf menyatakan tanda besar orang mati dalam keadaan su'ul khotimah adalah orang yang hatinya mati ketika dia hidup. Fa innahu kubur mayyitun qabla mauti. Sesungguhnya dia sudah mati duluan sebelum mati. Dalam artian hatinya mati duluan sebelum jasadnya mati. Biasanya mau bicara ini su'ul khotimah. Kaget dia matinya. Kita tidak kata yang galak, tidak kata yang mau. Mati dalam keadaan yang buruk, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka harus kita hindari. Apa yang menjadi tanda-tanda matinya hati harus kita upaya jangan sampai ada pada diri kita, dan kalaupun ada harus kita obati biar hidup lagi. Ketika dia hidup lagi, insya Allah kita terhindar dari kecelakaan, kebinasaan, dan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Itu kita bisa hindari, dan insya Allah meninggalnya husnul khotimah kalau hati kita hidup. Nah, sekarang apa dia tanda-tanda dari matinya hati itu? Pengarang mengatakan
min alamati mautil qalbi, termasuk daripada alamat matinya hati, adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat. Kata beliau, tidak ada perasaan sedih apa yang telah terlewatkan, telah hilang kesempatan untuk melakukan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang taat. Itu tanda yang pertama. Tidak kata sedih kalau dia kehilangan kesempatan dalam melakukan sebuah ketaatan. Adapun yang kedua, wa tarkun nadami ala ma fa'alta min wujudiz zallat, dan dia juga tidak nyesal kalau melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi simpel, nak nengok hati kita sebelum kita nilai orang lain. Hati kita ini mati atau hidup? Ada tak kira-kira dalam diri kita ini nyesal kalau suatu saat kita meninggalkan perkara-perkara yang baik yang biasa kita gawikan? Nah, di hari tersebut kita tak baca gawikan, ada tak sedih? Kalau kita sedih, ya Allah, hari ini tadi tidaklah aku tadi suatu hari semalam tidaklah aku sholat witir tadi, kok ba'diyah maghrib tadi aku tidak sholat. Nah, ini kalau ada rasa sedih berarti hatinya masih hidup, ya, hatinya masih segar. Tapi kalau dia kira-kira sholat duha indah, sholat witir indah, ataupun qobliyah ba'diyah ditinggalkan biasa baik, atau bahkan naudzubillah sebagian orang yang kalau sudah hatinya memang benar-benar mati, sholat wajib lagi ditinggalkannya tidak terasa dia. Biasa baik, yang penting duit dapat hari ini. Gejolah sholat tidak. Nah, ini sudah mati nih nantinya. Ini alamat orang celaka. Jadi kalau ada orang ini daripada kita cepat-cepat minta maaf, minta ampun sama Allah, dan kita benar-benar bersimpu di hadapan Allah. Ya Allah, itu hati-hati aku. Karena kalau dia belum tobat, belum balik sama Allah dalam keadaan seperti ini, ajal datang duluan, ya alamat. Dia termasuk orang celaka bagi di akhirat. Termasuk orang yang paling rugi. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, atau dia dijingokkan kepada yang haram, dia galak ngakoi orang lain, dengar omongan-omongan yang diharamkan oleh Allah untuk didengar, atau melakukan sebuah kemaksiatan dengan tangannya, dengan kakinya, atau dengan perutnya, tidak akan nyesel dalam dirinya, berarti mati. Tapi walaupun dia melakukan kemaksiatan, ya Allah, habis siang aku melakukan ini, melakukan itu, lakukan yang maksiat, lakukan ada penyesalan, dia galak taubat, hatinya masih itu. Nah, inilah yang nanti disebutkan oleh pengarang pada pertemuan kita kali ini. Kita baca syarah daripada kitab Al-Hikam ini. Gultu, pensyarah mengatakan, mautul qalbi sababu thalathatu asya. Biasanya matinya hati seorang itu disebabkan oleh 3 perkara. Sebenarnya banyak yang membuat hati kita itu bisa mati. Tapi dari sekian banyak penyebab-penyebabnya disimpulkan oleh para ulama dengan 3 perkara. Jadi ya kita wajib hindari 3 perkara. Yang pertama apa? Kata pengarang, hubbud dunia. Yang pertama itu adalah cintanya seorang hamba terhadap dunia. Cintanya seorang hamba terhadap dunia, seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad itu, hubbud dunya rasu kulli khati'ah.
Cintanya seorang hamba dengan dunia adalah pangkal awal dari